Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinus Pitasari. Saya anggota dari kelompok 1. Kelompok 1 sendiri beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada saya, Rinus Pitasari. Lalu ada Istiana Mara, ada Ahni Nafisa, dan ada Ricardo Vigovian Babu. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah sejarah bilangan cacah, pengertian bilangan cacah, dan juga operasi bilangan cacah. Tentang sejarah bilangan cacah. Pada zaman dahulu, untuk menunjukkan bilangan, manusia hanya menggunakan simbol-simbol seperti potongan kayu, simbol-simbol pada kayu, atau anggota badan seperti tangan. Seiring perkembangan zaman, penggunaan simbol untuk menunjukkan bilangan pun mulai ditinggalkan. Hal ini karena para matematikawan mulai berlomba-lomba dalam mengembangkan sistem bilangan. Pada awalnya, terhitung dengan bilangan hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Dan baru kemudian pada sekitar abad ke-8, seorang matematikawan muslim dari negeri Persia yang dikenal dengan nama Al-Khwarizmi menyempurnakan sistem ini dengan memperkenalkan bilangan 0, sehingga terdapat suatu sistem bilangan 0, 1, 2, 3, sampai 9 yang kemudian disebut sebagai bilangan cacah. Pengertian bilangan cacah. Singkatnya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan cacah biasanya disimbolkan dengan huruf C, cacah, ataupun W, whole. Sehingga apabila kita ingin menuliskan himpunan bilangan cacah ataupun seluruh unsur bilangan cacah, kita bisa menuliskan seperti ini. C atau cacah sama dengan dalam kurung 0 sampai dengan 10 dan seterusnya, lalu tutup kurung. Beberapa definisi bilangan cacah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif. Jika bertanda negatif atau minus, itu bukan bilangan cacah. Yang ketiga, bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan. Maksudnya, jika himpunan itu 0, yang dinyatakan dengan lambang atau angka 0. Jika anggota dari suatu himpunan hanya terdiri dari satu anggota saja, maka cacah anggota tersebut adalah 1, yang dinyatakan dengan lambang atau angka 1, dan demikian seterusnya. Untuk slide selanjutnya atau untuk penjelasan selanjutnya, bisa didengarkan teman saya yang akan menjelaskan. Himpunan bilangan cacah juga memuat beberapa himpunan bilangan lainnya, seperti 1. Bilangan asli sama dengan 1, 2, 3, 4. 2. Himpunan bilangan genap sama dengan 0, 2, 4, 6. 3. Himpunan bilangan ganjil sama dengan 1, 3, 5, 7. 4. Himpunan bilangan kuadrat sama dengan 0, 1, 4, 9. 5. Himpunan bilangan prima sama dengan 2, 3, 5, 7. 6. Himpunan bilangan tersusun atau komposisi sama dengan 4, 6, 8, 12. Operasi hitungan bilangan cacah ada 4 macam. 1. Penjumlahan, 2. Pengurangan, 3. Perkalian, 4. Pembagian. Sifat penjumlahan bilangan cacah. Sifat operasi pada penjumlahan bilangan cacah. A. Bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Makna dari sifat tertutup operasi penjumlahan pada bilangan cacah adalah jika suatu bilangan cacah dijumlahkan suatu bilangan cacah, maka hasilnya merupakan bilangan cacah. B. Memiliki identitas penjumlahan yaitu 0. Identitas adalah jika suatu bilangan A dioperasikan dengan bilangan lain, misalnya B, dan hasilnya bilangan itu sendiri A, maka dikatakan B sebagai identitasnya. Maka B tambah 0 sama dengan 0 tambah B sama dengan B. C. Berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi penjumlahan untuk sembarang bilangan cacah A, B, C. Berlaku A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C.
dan sifat kumulatif pada perjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Baik, sifat-sifat pengurangan lain seperti berikut. A. Operasi pengurangan tidak memenuhi sifat tertutup, sebab setiap A dan B bilangan cacah menghasilkan A min B bilangan cacah pula. B. Operasi pengurangan tidak memenuhi sifat pertukaran, sebab tidak untuk setiap A dan B akan berlaku A min B sama dengan B min A. Pengurangan A min B sama dengan B min A hanya akan dipenuhi oleh bilangan-bilangan yang sama, yakni A sama dengan B. C. Operasi pengurangan juga tidak memenuhi sifat identitas, sebab kita dapat menentukan sembarang bilangan cacah A sehingga A min 0 tidak sama dengan 0 min A. Misalnya A sama dengan 2, maka 2 min 0 tidak sama dengan 0 min 2. D. Begitu juga operasi pengurangan juga tidak memenuhi sifat pengelompokan, sebab bisa diperoleh bilangan-bilangan cacah A, B, dan C, sehingga menghasilkan ketidaksamaan A min B min C tidak sama A min B min C. Contohnya, jika A8, B4, C2, maka nilai untuk pengurangan A min B min C sama dengan 8 min 4 min 2 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Sedangkan nilai untuk pengurangan 8 min 4 min 2 sama dengan 8 min 2 sama dengan 6. Sehingga jelas 2 adalah tidak sama. Ada juga beberapa macam konsep pengurangan pada bilangan cacah. Di antaranya A. Konsep mengambil. Contoh, ada 9 telur di dalam kulkas. Jika 3 telur diambil oleh ibu, berapa banyak telur yang tersisa? 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi, ada 6 telur yang tersisa di dalam kulkas ibu. B. Konsep membandingkan. Contoh, Zahra memiliki 12 sosis, sedangkan Ali memiliki 5 sosis. Berapa lebih sosisnya Zahra daripada Ali? 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Jadi, Zahra mempunyai 7 sosis lebih banyak daripada Ali. C. Konsep menambahkan bilangan yang sesuai. Di dalam keranjang sudah ada 5 buah apel. Jika Vivi ingin mengisi keranjang tersebut dengan 10 apel, jadi Vivi harus menambahkan berapa apel ke dalam keranjang tersebut? 5 ditambah titik-titik sama dengan 10. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi apel yang harus ditambahkan pada keranjang tersebut adalah 5 buah. Adapun sifat-sifat perkalian bilangan cacah adalah sebagai berikut. 1. Operasi perkalian pada bilangan cacah bersifat tertutup. 2. Ada unsur identitas pada perkalian. 3. Berlaku sifat komutatif pada operasi perkalian seperti A dikali B sama dengan B kali A. Berlaku sifat asosiatif pada operasi perkalian seperti A dikali B kali C sama dengan A dikali B kali C 18. Si pembagian dalam bilangan cacah memiliki beberapa sifat seperti yang tertera di bawah ini. Untuk semua bilangan bulat P, Q, dan R berlaku sifat-sifat 1. Pembagian dengan bilangan 0 dibagi P sama dengan 0. Pembagian dengan bilangan 1 P dibagi 1 sama dengan P. Nomor 3. Distributif perkalian terhadap penjumlahan atau satu sisi, yaitu Q ditambah R dibagi P sama dengan Q ditambah P kurung
dibuka kurung R dibagi P tutup kurung 4. Distributif perkalian terhadap penjumlahan buka kurung satu sisi tutup kurung, yaitu buka kurung Q dikurang R tutup kurung dibagi 4 P sama dengan buka kurung Q dibagi P tutup kurung dikurang buka kurung R dibagi P tutup kurung. Dalam operasi bilangan cacah, pembagian juga memiliki dua konsep, yaitu pertama adalah satu konsep partisi, di mana proses untuk menentukan hasil pembagian 22 dibagi 2 diilustrasikan memiliki 2 puluhan dan 2 satuan. Kemudian 2 puluhan tadi dipisahkan ke dalam 2 tempat, sehingga tiap-tiap tempat berisi 1 puluhan. Begitu dengan 2 satuan dipisahkan ke dalam 2 tempat, sehingga tiap-tiap tempat berisi 1 satuan, sehingga P ada akhirnya masing-masing. Masing-masing kelompok memiliki angka 1 puluhan dan 1 satuan, sehingga P ada akhirnya masing-masing kelompok memiliki anggota 1 puluhan dan 1 satuan. Jadi I hasil dari 22 dibagi 2 sama dengan 11. Buka kurung 1 puluhan ditambah 1 satuan 10 ditambah 1 tutup kurung. Yang kedua adalah konsep pengukuran atau juga biasa disebut pengukuran berulang sehingga sisanya 0. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Hasil dari pembagian tersebut adalah jumlah pengulangan angka yang dikurangkan pada contoh di atas. Hasilnya adalah 5. Seperti halnya di dalam operasi pengurangan bilangan cacah, di dalam operasi pembagian ini juga tidak berlaku sifat-sifat pertukaran, identitas, pengelompokan, dan distributif. Ya, teman-teman silahkan bertanya hasil presentasi kami. Saya akan berwaktu untuk berikan pertanyaan, dan saya mewakili dari kelompok 1 atas nama saya Ricardo Vico mengucapkan terima kasih banyak, dan kelompok saya terdiri atas Ririn dan Nafisa. Semoga dengan materi yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.